Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya kembali untuk mengupdate video saya di YouTube terutama. Untuk saat ini saya ingin fokus terlebih dahulu di YouTube. Adapun yang lainnya insya Allah menyusul ya atau bergerak secara perlahan. Dan hari ini saya memiliki bacaan baru, yakni adab berpolitik, nasihat dan hikayat untuk pemimpin dan penguasa. Nah, karena di sini ada kata pemimpin, bukan hanya penguasa saja, artinya ya kita semua sebenarnya pemimpin begitu. Pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga bagi yang sudah berkeluarga, dan tentu saja pemimpin dalam arti yang lebih luas yakni penguasa, gitu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, untuk bacaan hari ini saya mulai dari pendahuluan terlebih dahulu, dan ini memang agak panjang begitu ya. Mungkin videonya bisa jadi akan sampai 50 menit. Kalaupun tidak ya alhamdulillah ya. Karena ini saja sudah 1 menit selama saya membuka. Semoga tetap semangat dan selalu penasaran dengan bacaan-bacaan yang saya sajikan dan saya sampaikan begitu. Sedikit juga menjelaskan terkait apa yang saya pahami dari apa yang saya baca gitu teman-teman. Teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, nanti di pendahuluan ini dia ada bahasan terkait dengan akar. Akar di sini maknanya awal gitu ya. Awal atau kemudian bisa dikatakan sebagai asal muasalnya keimanan gitu ya. Karena nanti ada yang disebut dengan contohnya awal akidah keyakinan sama dengan akar iman gitu. Jadi Imam Ghazali di sini memakai kata akar. Nanti yang kedua, akar kedua gitu ya, menyucikan Allah SWT. Jadi akar di sini maknanya adalah awal gitu ya, atau fondasi. Oke, kita mulai saja ya. Pendahuluan. Syekh Imam yang arif dan alim bernama Zainuddin yang bergelar Hujjatul Islam dan Syaraful Ummah alias Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala memberi nasihat kepada seorang penguasa bernama Muhammad bin Malik Syah. Nah, jadi ini awal mulanya itu adalah sebuah nasihat khusus yang diberikan oleh Imam Ghazali kepada seorang penguasa di masa beliau Imam Ghazali itu masih hidup, bernama Muhammad bin Malik Syah. Lalu nasihat beliau itu dijadikanlah atau dituliskanlah olehnya di dalam sebuah kitabnya, dan mungkin kitabnya itu sangat tebal dan lebih banyak lagi dari ini, tapi ini dikhususkan pada adab berpolitik yang beliau tulis dan kemudian diterjemahkan begitu ya. Diterjemahkan, adapun penerjemahnya di sini Abdul Rosyad Siddiq. Nah, itu penerjemahnya. Kata beliau, Imam Ghazali, ketahuilah wahai sultan yang berilmu, penguasa belahan timur dan barat, bahwa sesungguhnya Allah telah menganugerahi Anda kenikmatan yang nyata dan banyak. Karena itu Anda wajib mensyukurinya. Anda harus menyiarkan serta menyebarluaskannya. Siapa tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha agung pujiannya dan maha suci asmanya, berarti ia benar-benar telah menyodorkan nikmat-nikmat tersebut untuk lenyap, dan kelak pada hari kiamat ia akan merasa malu atas kelalaiannya ini. Setiap kenikmatan pasti akan musnah oleh kematian. Di mata orang berakal, kenikmatan-kenikmatan itu tidak ada nilainya. Di mata orang cerdas, semua itu tidak penting. Sebab betapapun panjangnya usia pasti ada batasnya. Percuma usia panjang jika hanya lewat dan berakhir begitu saja. Nabi Nuh alaihissalam hidup 1000 tahun lebih. Sejak kematiannya hingga sekarang sudah 5000 tahun, dan kurun waktu selama itu seolah-olah seperti tidak pernah ada.
Nilai kenikmatan yang abadi dan akan terus langgeng sepanjang siang dan malam adalah nikmat iman. Inilah nikmat yang langgeng. Allah yang kekuasaan dan kalamnya begitu besar serta nikmatnya begitu banyak telah menganugerahi Anda nikmat iman tersebut. Dia telah menanamkan benih iman ke dada Anda yang jernih dan menitipkannya ke dalam serta menitipkannya ke hati serta jiwa Anda. Allah menghendaki Anda merawat benih ini dan memerintahkan Anda menyiraminya dengan air ketaatan agar tumbuh jadi sebatang pohon yang akarnya kuat di bawah dasar bumi dan dahannya menjulang tinggi ke langit sebagaimana difirmankan olehnya dalam surah Ibrahim ayat 24. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini paragraf kedua setelah tadi secara singkat profil beliau. Paragraf kedua ini yang cukup panjang ya, lumayan. Jadi isinya kemudian tentu tadi nasihat kepada sang sultan yaitu Muhammad bin Malik Shah, dan sebenarnya nasihat ini juga untuk kita sih, begitu ya. Jadi bukan hanya untuk sang sultan yang waktu itu masih hidup, tetapi juga untuk kita karena ya kita sebagai seorang pemimpin Allah juga telah menganugerahi kita kenikmatan yang nyata seperti yang pernah dianugerahkan Allah kepada sang sultan waktu itu, di mana kenikmatan tersebut sangat banyak. Oleh sebab itu kita diingatkan oleh Imam Ghazali untuk wajib untuk mensyukurinya. Nah, jadi sejak dari kemudian nikmat-nikmat yang terlihat sampai yang tidak terlihat semuanya Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, itu paling tidak kemudian sedikit tambahan dari apa yang telah disampaikan Imam Ghazali di paragraf kedua ini atau paragraf pertama untuk nasihat beliau. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, kalau iman sebagai akar pohon ini tidak kuat dan dahannya rapuh, dikhawatirkan akan mudah diterpa tiupan angin kematian dan badai kemusnahan sehingga ia tercabut pada embusan nafas yang terakhir. Seorang hamba boleh jadi masih hidup, tapi kita berlindung kepada Allah jika tanpa iman sehingga kelak ia akan bertemu Tuhannya tanpa membawa kebaikan. Nah, kalau iman sebagai akar pohon ini tidak kuat dan dahannya rapuh, dikhawatirkan akan mudah diterpa tiupan angin kematian. Nah, tiupan angin kematian ini maksudnya ya seseorang kalau kemudian iman yang itu sebagai akar daripada kehidupan seorang muslim itu tidak kuat dan dahannya rapuh ini ya bisa jadi kemudian ibadah ya, kemudian kesadarannya terkait dengan hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia, itu disebut dengan dahan begitu ya. Itu semua kemudian rapuh, dikhawatirkan akan mudah diterpa tiupan angin kematian. Tiupan angin kematian ini tentu saja ya berbagai macam peluang-peluang begitu ya yang bisa dialami oleh seorang muslim dan dalam hal ini tadi seorang pemimpin begitu, yang peluang tersebut mengarahkan kepada keadaan mati begitu. Jadi seorang misalnya ketika seseorang tidak kuat imannya dan tidak kuat dahan keimanannya itu, ya bisa jadi dia akan mudah diserang oleh sesama manusia maupun oleh kemungkinan yang terjadi di alam raya ini begitu. Jadi misalnya seperti gempa bumi, seperti banjir yang kemudian menerjang seseorang sehingga kemudian mengalami kematian. Nah, disinilah yang disebut dengan badai diterpa tiupan kematian itu maksudnya begitu ya. Karena kan kita hidup di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin kita terbebas dari kematian ya, dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi atau bisa dialami oleh seseorang begitu. Kemungkinan yang terjadi dikarenakan oleh faktor alam maupun dikarenakan oleh sesama manusia. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT,
Ini wajib kita kemudian pahami baik-baik bahwa akar pohon yang itu disebut dengan kalau iman sebagai akar pohon itu tidak kuat dan dahannya rapuh, nah sudah pasti kita harus khawatir akan mudah diterpa tiupan angin kematian. Nah, kalau sudah terkena tiupan angin kematian, sementara di waktu itu dia tidak dalam keadaan kuat imannya, kemudian kuat dahannya begitu ya, dahan dari keimanannya itu, ya apa yang terjadi ya sudah pasti dia akan mendapatkan kesusahan, mendapatkan siksa, mendapatkan kesempitan begitu ya di kehidupan berikutnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ketahuilah wahai sultan, sesungguhnya pohon iman ini memiliki 10 akar dan 10 dahan. Akarnya adalah keyakinan akan surga dan dahannya adalah mengamalkan rukun-rukun. Nah, gitu. Rukun-rukun ya mulai dari masalah kehidupan, masalah ibadah dan seterusnya. Rupanya ulasan tentang 10 akar dan 10 cabang pohon iman ini bisa diterima dan sering dibahas di forum-forum ilmiah tingkat tinggi. Dan Anda wajib merawatnya. Nah, jadi masalah kemudian tadi 10 akar dan 10 dahan itu, nah, itu sering dibahas di forum-forum ilmiah, bahkan forum-forum ibadah misalnya. Ya ini kan terkait dengan masalah yang saya sebutkan tadi itu, masalah ibadah, masalah akidah begitu. Itu kan sering dibahas di forum-forum begitu. Baik forum-forum ilmiah maupun tentu forum yang lain. Dan kita wajib untuk merawatnya. Makna merawatnya ini kita wajib untuk selalu mengikuti dan berupaya supaya keadaan seperti itu, keadaan di mana forum-forum ilmiah itu selalu dikerjakan, yaitu makna dari merawatnya begitu. Disebut merawat pohon itu dengan benar kalau Anda bersedia menyisihkan waktu sehari dalam sepekan untuk mengamalkan urusan akhirat. Nah, di sini ini masih paragraf yang sama, tetapi ini harus fokus bahwasanya ini nanti masuk kepada ranah pribadi atau khususan yang diamanahkan oleh sang imam kepada sultan yang waktu itu begitu ya. Kalau kita hari ini ya boleh jadi kemudian kita mengamalkan seperti ini, boleh jadi kemudian lebih, misalnya kita lebihkan lagi. Karena keadaan kita tuh berbeda antara sang sultan kala itu ataupun misalnya pemimpin dalam ranah kehidupan bernegara dengan pemimpin yang ranah seperti kita yang bukan penguasa begitu. Bedanya ya beda di kesibukan, beda di aktivitas dan sebagainya, kewajiban dan sebagainya. Saya ulang, disebut merawat pohon itu dengan benar kalau Anda bersedia menyisihkan waktu sehari dalam sepekan untuk mengamalkan urusan akhirat, yakni pada hari Jumat. Nah, Jumat adalah hari orang-orang beriman. Di dalamnya ada waktu sangat mulia. Setiap orang yang memanjatkan keperluan kepada Allah pada waktu itu dengan niat yang sungguh-sungguh dan hati yang bersih, niscaya Allah yang Maha Agung akan memenuhi keperluannya itu dan doanya tidak dikecewakan. Nah, kita tahu hari Jumat itu hari apa gitu ya. Hari untuk melaksanakan sholat Jumat dengan bermacam-macam sunnahnya. Nah, jadi kalau kemudian kita tidak mengkhususkan di hari Jumat itu untuk beribadah dengan kemudian bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, ini bisa jadi sebuah kerugian akhirnya, di mana kemudian hari-hari sebelum hari Jumat itu memang kesibukannya luar biasa, sampai kemudian sholat 5 waktu selain hari Jumat itu kemudian terbengkalai begitu ya. Nah, makanya kemudian di hari Jumat itu khusus untuk beribadah begitu ya. Maksudnya bukan khusus dari pagi sampai sore begitu. Kalau di sini iya, kalau di sini pada nasihat beliau ini ya nanti akan di bawah, nanti selanjutnya nanti akan dapat begitu. Tetapi kemudian ya paling tidak kalau di kita itu kemudian kita tidak telat misalnya di waktu Jumat itu. Jadi sunnah-sunnahnya misalnya
lebih cepat datang ke masjid sehingga dapat melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir yang banyak. Bukan kemudian malah di mana khatib kemudian sudah naik mimbar, sedang berkhutbah baru kemudian kita datang begitu ya. Ini merupakan nasihat yang luar biasa tentu saja. Alasan mengapa Anda harus menyisihkan secara khusus pada satu hari dalam sepekan guna berkhidmat kepada Tuhan Anda, karena hal itu seperti perumpamaan berikut. Anda memiliki seorang budak yang Anda perintahkan hanya satu hari saja dalam sepekan untuk melayani Anda dengan segenap kekurangannya. Selama 6 hari yang lain, tetapi kemudian ia berani menentang Anda. Bagaimana penilaian Anda terhadapnya? Padahal jelas bahwa Anda bukan yang menciptakannya. Ia hanya hamba atau budak Anda dalam pengertian majas atau kiasan saja. Teman-teman yang dimuliakan Allah, lanjut dulu. Lanjut kemudian nasihat beliau, Anda wahai Sultan adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Sang Pencipta, Allah Ta'ala. Anda hambanya dalam arti sebenarnya. Tentu Allah tidak rela terhadap Anda sebagaimana Anda tidak rela terhadap budak Anda tersebut. Niatlah berpuasa pada malam Jumat. Nah, ini kalau kita mau laksanakan pun juga bisa. Jika sehari sebelumnya Anda menambahkan berpuasa pada hari Kamis, itu lebih utama. Salatlah subuh pada hari Jumat. Mandilah dan kenakan pakaian yang memiliki 3 ciri halal, bukan dari bahan sutra terbaik dan boleh digunakan untuk sholat. Pada musim kemarau Anda kenakan pakaian buatan dabik atau pakaian bordir atau pakaian yang terbuat dari bahan biji pohon rami. Pada musim penghujan Anda kenakan pakaian sutra dan pakaian dari bahan wol Romawi. Setiap pakaian yang tidak memiliki ciri seperti itu tidak disukai oleh Allah. Nah, ini barangkali khususan kepada sang sultan yang dinasihati oleh Imam Ghazali kala itu. Adapun di kita, mungkin kita sesuaikan saja dengan apa yang kemudian hari-hari kita kerjakan, misalnya ya pakai pakaian yang bagus, memang waktu pergi sholat Jumat misal, atau kemudian memakai parfum, mandi terlebih dahulu, dan sebagainya. Sholatlah subuh berjamaah. Nah, kalau ini umum sama kita pun juga seperti itu. Jangan berbicara hingga matahari terbit. Nah, ini seharusnya kita kerjakan begitu ya. Bukan hanya sang sultan kala itu. Jangan palingkan wajah Anda dari arah kiblat. Putarlah butir-butir tasbih di tangan Anda sambil membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Sebanyak 1000 kali. Ketika matahari sudah terbit, suruh seseorang membaca kitab ini kepada Anda. Kitab ini berarti maksudnya ya. Demikian pula suruh ia membacakan kitab ini kepada Anda setiap pekan dan simpan selalu kitab ini dalam tas Anda. Selesai ia membacakan kitab ini, sholatlah 4 rakaat dan bertasbihlah hingga waktu duha, karena pahala sholat ini sangat besar, terutama pada hari Jumat. Jadi coba bayangkan kemudian ya, sang imam waktu itu berada di hadapan sang sultan, lalu memberikan nasihat tersebut, nasihat ini begitu. Jadi jangan kemudian membayangkan saya hari ini datang ke hadapan sang penguasa, membacakan ini, barangkali kalau saya itu tidak memiliki kuantitas, bukan ranahnya saya. Tetapi kalau sesama kita kan sama-sama pemimpin nih, ini bisa jadi kemudian ranahnya saya. Jika Anda sedang duduk di kursi kebesaran Anda, atau Anda sedang bersendirian, bacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad secara berturut-turut. Jika Anda bisa berderma pada hari itu, berdermalah. Jadikan satu hari selama sepekan ini untuk Allah. Niscaya Dia akan menjadikan 6 hari lainnya dalam sepekan untuk melebur dosa Anda. Nah, jadi kita sekalipun kemudian seharian dari hari Jumat itu kita jadikan untuk beribadah kepada Allah, sekalipun tidak begitu ya, ya minimal kemudian sebelumnya ada mungkin hari Kamisnya bisa berpuasa terlebih dahulu, kemudian di hari Jumatnya juga bisa berpuasa, itu bisa saja kita kerjakan. Atau paling tidak tadi sebelum berangkat Jumat mandi terlebih dahulu, lebih cepat datang ke masjid, memakai wewangian, memakai baju yang terbaik begitu dan seterusnya. Yang terbaik di sini ya terbaik menurut syariat Islam, bukan terbaik menurut kita begitu. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, awal akidah keyakinan sama dengan akar iman. Ketahuilah wahai sultan, Anda adalah makhluk. Anda
memiliki sang pencipta alam raya berikut semua isinya. Dia Maha Satu yang tidak bersekutu sama sekali dan Maha Tunggal yang tidak memiliki bandingan sama sekali. Dia ada semenjak zaman azali, eksistensinya tidak akan sirna, dia kekal dan tidak akan punah. Wujudnya dalam keabadian dan bersifat azali itu wajib. Tidak ada alasan baginya untuk tidak ada. Dia ada dengan zatnya, siapapun butuh kepadanya, tetapi dia tidak butuh kepada siapapun. Wujudnya karenanya, dan wujud segala sesuatu juga karenanya. Nah teman-teman, bayangkan ya, selain Imam Ghazali kala itu memberikan nasihat kepada sang sultan gitu. Bayangkan hari ini misalnya setiap pemilihan presiden baru misalnya ya. Kemudian ada ulama, ada tokoh begitu, tokoh umat yang memberikan nasihat seperti ini kepada sang calon penguasa. Mungkin akan lebih baik, tetapi memang tidak akan selamanya bisa diandalkan. Ya, selama kemudian bukan sistem Islam yang dijadikan sebagai sistem, maka pasti akan gagal semua apa yang dijadikan sebagai nasihat ini begitu. Karena saya tahu bagaimana kemudian usaha salah satu tokoh umat di sini di negeri ini memberikan nasihat kepada calon pemimpin dan yang hari ini sudah menjadi pemimpin, tetapi kemudian nasihat itu akhirnya tidak benar-benar dilaksanakan sebaik mungkin. Ya, jadi memang yang menjadi awalannya itu adalah sistemnya, begitu. Sekalipun nasihatnya seapik mungkin, sehebat mungkin ya, ketika sistem yang dibawa oleh sang calon pemimpin itu bukan sistem Islam, yang terjadi adalah kegagalan dari nasihat itu untuk dijalankan. Tetapi ya, walaupun begitu nasihat tetaplah harus diberikan memang. Nah, maka dari itu menjadi sebab saya membacakan ini kepada kita semua. Akar kedua, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya Allah yang Maha menciptakan tidak memiliki bentuk dan persamaan. Dia tidak bertempat dan tidak berletak di suatu tempat. Dia terbebas dari bagaimana atau berapa dan dari mengapa atau untuk apa. Nah di sini ada pengulangan kata dia nanti ya, di sini sering. Nah, dia di sini lebih banyak maknanya itu kepada Allah, maksudnya yang dimaksud dia di sini itu Allah begitu. Yang dimaksud Imam Ghazali dia di sini itu lebih banyak tuh Allah begitu ya. Dia tidak bertempat dan tidak berletak di suatu tempat. Dia terbebas dari bagaimana atau berapa dan dari mengapa atau untuk apa. Dia tidak serupa dengan sesuatu pun. Dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Setiap imajinasi atau ilustrasi atau pikiran yang terlintas dalam keinginan, khayalan, dan dugaan, sesungguhnya dia terlepas dari semua itu yang merupakan bagian dari sifat-sifat makhluk. Sebagai sang pencipta mereka, dia tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Sesungguhnya dia yang maha mulia tidak berada di suatu ruang dan juga tidak menempat, karena ruang apapun tidak akan bisa menampungnya. Allah di sini maksudnya ya. Semua yang ada di alam raya ini berada di bawah arsy-Nya, dan arsy-Nya berada di bawah kekuasaan serta pengendaliannya. Sebelum ada arsy, fitrahnya terbebas dari ruang, bukan arsy yang mengandungnya, bahkan arsy dan para malaikat pemikulnya. Semua dikandung oleh kelembutan dan kekuasaannya. Dia bersemayam di atas arsy seperti firman-Nya, dengan cara seperti yang dia firmankan, dan dengan arti yang dia maksudkan. Nah ini benar-benar sedang menasehati sang sultan, supaya sang sultan itu tidak besar kepala begitu. Dia tidak menempatkan dirinya itu seperti seorang penguasa mutlak, bahwa ada Allah di atasnya yang lebih besar, yang lebih yang lebih luar biasa, yang lebih maha segala-galanya. Ini maksud dari bacaan ini teman-teman. Dia bersemayam lepas dari menetap. Nah, jadi maksudnya bersemayam di atas arsy itu bukan maknanya kemudian menetap, bukan. Dia tidak dapat diindra, tidak menitis dan tidak berpindah. Allah yang maha suci berada di atas arsy. Nah, ini berada di atas arsy ini bukan maksudnya seperti ini meja, kemudian ini buku di atas arsy, ini duduk seperti ini, muka seperti itu. Tapi di atas itu begitu maksudnya. Nah, ya teman-teman. Allah yang maha suci berada di atas arsy dan di atas segala sesuatu hingga puncak bintang Kartika.
Kendati pun demikian, Allah sangat dekat dengan semua yang wujud. Ini saya ganti saja kata dia dengan Allah ya, karena lebih tepat menurut saya untuk kita pahami. Allah yang Maha Suci, kendati pun demikian Allah sangat dekat dengan semua yang wujud. Allah sangat dekat bagi yang sangat jauh. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher setiap hambanya. Kalau yang ini sudah sering kita dengar. Allah Maha Kuasa dan Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah Maha melaksanakan apa yang Allah inginkan. Allah selalu dalam sifat keindahan dan sifat keagungan. Allah mustahil musnah dan berubah. Allah tidak membutuhkan tambahan kesempurnaan. Allah tidak mungkin membutuhkan ruang sebelum maupun sesudah Allah menciptakan arsy. Allah memiliki sifat yang sudah ada di zaman azali. Dan tidak ada alasan sama sekali bagi Allah untuk berubah dan berbalik dari sifat-sifat Allah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk dan terbebas dari mereka. Di dunia Allah bisa diketahui dan di akhirat Allah bisa dilihat. Allah mengetahui, kita mengetahui Allah di dunia tanpa contoh dan penyerupaan. Sebab melihat di akhirat nanti tidak sama dengan melihat Allah di dunia. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini jadi Allah itu di sini memakai kata dia yang berulang-ulang begitu ya. Nah, makanya tadi saya ganti dengan langsung menyebut nama Allahnya saja. Karena sangat riskan dengan kata dia itu sangat riskan dengan penyebutan kepada makhluk begitu. Akar ketiga tentang sifat kuasa. Ini yang ketiga, akar ketiga tentang sifat kuasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kekuasaannya dalam batas kesempurnaan. Mustahil Allah lemah dan kurang, bahkan apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Dan apa yang akan Allah kehendaki juga pasti akan Allah lakukan. Sesungguhnya tujuh tingkat langit, 7 lapis bumi, al-kursi atau tahta, dan arash berada dalam genggaman kekuasaannya. Dan di bawah hegemoni, pengendalian serta kehendaknya. Allah Maha Raja dari semua raja. Tidak ada kerajaan sama sekali kecuali kerajaannya. Allah Maha Tinggi dan terlalu tinggi dari apa yang dikatakan orang-orang yang zalim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke yang keempat, akar keempat tentang sifat mengetahui. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui semua pengetahuan. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Semua yang ada di ketinggian alam hingga ke bintang Kartika atau Bima Sakti diliputi oleh ilmu Allah. Sebab dengan ilmunya segala sesuatu menjadi jelas, dengan kehendaknya dia menciptakannya, dengan kekuasaannya dia mengadakannya. Dia mengetahui berapa jumlah butir pasir di gurun Sahara, berapa jumlah tetes air hujan, berapa jumlah helai daun di pohon, dan semua yang tersembunyi dalam pikiran. Apapun yang terterpa angin dan berada di udara sangat jelas dalam pengetahuannya, seperti jumlah bintang-bintang di langit. Segala sesuatu di alam raya ini karena keinginan serta kehendaknya, sesuatu yang sedikit atau yang banyak, yang kecil atau yang besar, yang bermanfaat atau yang membahayakan, yang bertambah atau yang berkurang, yang menyenangkan atau yang merepotkan, dan yang sehat atau yang sakit. Semua karena keputusan, pengaturan, kehendak, dan ketentuannya. Sekalipun seluruh manusia, jin, malaikat, dan setan kompak berkomplot hendak menggerakkan sebutir atom di dunia, atau mereka ingin menempatkannya, atau mereka bermaksud mengurangi dan menambahinya, tanpa kehendak, daya, serta kekuatan Allah, maksudnya mereka tidak sanggup dan tidak akan sanggup melakukannya. Apapun yang dia kehendaki pasti terjadi, dan apapun yang dia kehendaki pasti tidak akan, dan apapun yang tidak dia kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kehendaknya pasti terlaksana. Apapun yang sudah terjadi atau yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, sesungguhnya hal itu karena pengaturan, perintah, dan pengendaliannya. Maha Suci Allah atas semua ini ya. Jadi sang imam sedang memberikan nasihat kepada sang sultan, dan memang waktu itu sang sultan tentu saja masih dalam daulah atau kepemimpinan atau kekhilafahan Islam waktu itu. Jadi menjadi sangat sinkron begitu. Jadi ini tentu memang sangat jauh sekali kesinkronannya apabila memberikan nasihat seperti ini kepada penguasa yang
memang menerapkan hukum selain Islam, ya, atau berada dalam daulah atau negara kufur seperti hari ini. Karena ini nanti akan sangat relate dengan pelajaran masa kecil. Ya, kalau sang penguasa misalnya hari ini dari kecilnya itu memang barangkali jarang begitu ya, mungkin bisa jadi mendapatkan pelajaran tentang akidah, karena ini tentang akidah yang seharusnya sejak kecil kita sudah diberikan begitu. Artinya ya begitu dia sudah dewasa, sudah tua dan hendak memimpin, berkuasa, diberikan pun seperti ini bisa jadi akan tertolak dengan sendirinya dari dirinya. Atau tadinya masuk pada awalnya, tapi akhirnya tertolak dengan sendirinya karena ada sistem di luar dirinya itu yang sangat kuat begitu. Ya, sistem kapitalisme demokrasi misalnya. Kemudian akar kelima dan keenam, ini dua-duanya tentang sifat mendengar dan melihat. Sebagaimana Allah mengetahui semua yang diketahui, Dia juga mendengar semua yang didengar dan melihat semua yang dilihat. Melihatnya Allah itu satu dan mendengarnya Allah juga satu. Allah melihat seekor semut kecil hitam di malam yang gelap gulita. Terdengar oleh Allah suara cacing yang ada di bawah lapisan-lapisan tanah. Dia mendengar bukan dengan telinga dan Allah melihat bukan dengan mata. Pengetahuan Allah bukan dari pikiran, tindakannya tanpa alat dan perlengkapan. Allah kuasa berfirman kepada sesuatu, adalah kamu. Maka sesuatu itu pun langsung ada. Akar ketujuh tentang sifat kalam. Sesungguhnya perintah Allah Ta'ala kepada seluruh makhluk pasti terlaksana. Apapun yang dikabarkannya tentang janji serta ancaman pasti terwujud nyata. Perintah Allah adalah kalam atau firman-Nya. Selain maha mengetahui, maha menghendaki, maha kuasa, dan maha melihat, Allah yang maha berfirman, kalam atau firman Allah tanpa lewat tenggorokan, tanpa menggunakan lidah, tanpa memakai mulut, dan tanpa dengan gigi. Nah, ini sedang menjelaskan perbedaan Allah dengan makhluk. Jadi tidak akan pernah sama Allah dengan makhluk. Tidak pernah dan tidak akan selalu pernah sama begitu ya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab suci lainnya yang diturunkan kepada para nabi alaihissalam, semuanya adalah kalam dan atau firman Allah. Kalam Allah adalah sifatnya dan semua sifatnya qadim atau dahulu. Berbeda dengan ucapan seorang manusia yang berupa huruf dan suara. Kalam Allah sama sekali bukan huruf dan bukan suara dan huruf. Nah, ya, ini sedang mengingatkan sang khalifah, sang sultan kala itu bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, gitu. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jauh lebih hebat daripada Anda. Dan ini sedang menjelaskan bagaimana ciri-ciri Allah itu, bagaimana Allah itu yang berbeda dengan sang sultan, begitu. Ya. Akar kedelapan tentang tindakan-tindakan Allah. Seluruh yang ada di alam raya ini adalah makhluk Allah. Bersama Dia tidak ada sekutu dan pencipta sama sekali. Bahkan Dialah satu-satunya sang pencipta. Terhadap makhluk yang bisa lelah, sakit, butuh, lemah, dan bodoh, Allah berlaku adil. Tidak mungkin ada kezaliman dalam tindakan-tindakan Allah. Karena yang disebut zalim ialah orang yang menggunakan atau mengelola milik orang lain. Nah, ya. Sementara Allah sang pencipta hanya menggunakan atau mengelola miliknya sendiri. Bersamanya tidak ada pemilik lain, sang pemilik lain. Semua yang telah ada dan yang akan ada itu miliknya. Dialah sang pemilik sejati, tanpa ada yang serupa dan tanpa ada yang menyekutuinya. Siapapun tidak ada yang kuasa menyanggah dengan kata kenapa dan bagaimana. Tetapi adalah hak prerogatifnya memutuskan serta memerintah dalam semua tindakannya. Siapapun pasti pasrah, memperhatikan ciptaannya dan rela terhadap ketentuan suratan takdirnya. Akar kesembilan tentang akhirat. Allah Ta'ala menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yakni jasad dan roh. Nah, ya, kita ini terbagi kepada jasad dan roh. Allah menjadikan jasad sebagai tempat tinggal roh untuk mengambil bekal demi akhiratnya. Dan untuk roh, Allah menjadikan batas waktu tertentu yang berlaku pada jasad. Dia berkuasa menangguhkan batas waktu tersebut yang merupakan ajalnya roh tanpa bertambah dan tanpa berkurang. Manakala ajal telah tiba, antara roh dan jasad pasti terpisah. Dan manakala mayat sudah diletakkan di kuburnya, roh akan dikembalikan ke jasadnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Sosok kedua malaikat ini sangat besar dan menyeramkan. Mereka akan bertanya kepadanya, siapakah Tuhanmu dan siapakah nabimu? Jika ia bungkam, tidak bisa menjawab, mereka akan menyiksanya. Mereka akan memenuhi kuburnya dengan ular dan kala.
teman-teman yang dimuliakan Allah, ini bukan sekedar nasihat tapi benar-benar mengingatkan dengan pasti bahwa itu akan terjadi, bahwa itu akan dialami oleh sang sultan waktu itu, dan mungkin memang sedang, dan hari ini pasti sedang dialaminya karena sudah meninggal dunia. Karena Imam Ghazali saja wafat tahun 505 Hijriah begitu ya. Artinya ini juga untuk kita, pengingat untuk kita. Pada hari kiamat kelak, yakni hari perhitungan, hari pembalasan, hari perdebatan, dan hari pembalasan amal, roh akan dikembalikan ke jasad. Lembaran-lembaran akan dibuka dan amal-amal akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk. Setiap orang akan memandangi buku catatannya dan ia akan melihat amal-amalnya. Ia bisa menyaksikan perbuatan-perbuatannya sehingga ia akan mengetahui kadar ketaatan serta kedurhakaannya. Amal-amalnya akan ditimbang di neraca, kemudian ia akan diperintah untuk melewati sirot atau jembatan neraka yang lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap orang yang sewaktu di dunia berada di jalan yang lurus serta baik dan langkah terang, niscaya ia akan berhasil menyeberangi dan melewatinya dengan santai dan nyaman. Tetapi jika ia tidak berperilaku yang terpuji dan tidak melakukan amal-amal yang soleh, bahkan ia durhaka kepada Tuhannya serta menuruti kesenangan hawa nafsunya, niscaya ia tidak akan bisa melihat jalan di sirot dan ia tidak memiliki pedoman untuk bisa lewat dengan selamat. Akibatnya ia akan terjatuh ke dalam dasar neraka, dia akan jatuh ke dasar neraka jahanam. Pada saat itu seluruh manusia akan berdiri di depan sirot. Mereka akan ditanya tentang perbuatan mereka. Orang-orang yang jujur akan ditanya tentang kejujuran mereka. Orang-orang yang suka pamrih dan gemar berlaku munafik akan diuji dan aib mereka pasti akan terbongkar dengan jelas. Di antara manusia ada suatu kaum yang akan masuk surga tanpa dihisap. Ada kelompok yang dihisap dengan halus dan toleran, dan juga ada kelompok yang dihisap dengan sangat sulit melalui perdebatan dan bertele-tele. Kemudian orang-orang kafir diseret ke neraka jahanam tanpa mereka mendapatkan keselamatan. Orang-orang Islam yang taat pasti masuk ke surga, dan orang-orang yang durhaka diperintah ke neraka. Siapapun yang beruntung mendapatkan syafaat para nabi, para ulama, dan tokoh-tokoh besar lainnya, ia diampuni. Sebaliknya, siapapun yang tidak memiliki pemberi syafaat, ia akan dihukum sesuai kadar dosanya, dan ia akan disiksa sesuai kadar kesalahannya. Selanjutnya, ia akan masuk surga jika imannya baik. Teman-teman, lanjut ke akar ke-10, menuturkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah Ta'ala menentukan suratan takdir, menciptakan perbuatan-perbuatan, ahwal, usaha, dan amal-amal yang sebagian ada yang menjadi sebab kebahagiaan dan sebagian ada yang menjadi sebab kehancuran, sementara seseorang tidak akan sanggup mengenali sendiri hal itu, maka dari itulah Allah berkat kebaikan, kasih sayang, anugerah, dan karunia Allah menciptakan makhluk bernama malaikat alaihi salam. Allah mengutus para malaikat kepada orang-orang tertentu yang ditetapkan bahagia olehnya sejak zaman azali. Mereka adalah para nabi alaihi salam. Allah mengutus mereka kepada makhluk untuk menjelaskan jalan kebahagiaan dan jalan kecelakaan supaya manusia tidak memiliki hujjah terhadap Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, yang akar ke-10 ini menuturkan tentang Rasulullah ini sedang menjelaskan kepada sang sultan dan tentu kepada kita juga bahwa Allah SWT memilih sang sultan untuk menjadi pemimpin atau memilih kita menjadi pemimpin itu tidak serta-merta bahwa kitalah yang paling luar biasa, kitalah yang awal begitu. Tidak, bahwasanya ada malaikat sebelumnya yang diciptakan oleh Allah yang diutus kepada para nabi, dan para nabi diutus itu untuk menjelaskan jalan kebahagiaan kepada kita dan menjelaskan jalan kecelakaan. Nah, jadi supaya dengan begitu dijelaskan, kita nanti di akhirat itu tidak memiliki hujah, artinya tidak mendebat Allah misalnya. Oh, saya tidak mendapatkan kejelasan kok tentang ini, tentang itu misalnya. Nah, sudah dijelaskan oleh para nabi dan kemudian itu berasal dari Allah melalui para malaikat. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, terakhir Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW. Dia menjadikan beliau sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Nubuah beliau sampai pada tingkat kesempurnaan. Tidak ada ruang untuk memberikan tambahan. Karena itulah dia menjadikan beliau sebagai pamungkas para nabi. Tidak akan ada nabi sama sekali sepeninggalan beliau. Dia memerintahkan kepada makhluk jin dan manusia untuk taat dan mengikuti beliau. Dia menjadikan beliau sebagai sang pemimpin orang-orang terdahulu serta orang-orang belakangan. Dia juga menjadikan sahabat-sahabat beliau
sebagai sahabat-sahabat Nabi, sebaik-baik sahabat Nabi. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada mereka semua. Amin. Jadi makna dari Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai pemimpin, ya Rasulullah itu sudah menjelaskan kepada kita dan mencontohkan bagaimana cara berkeluarga, bagaimana cara bertetangga, bagaimana menjadi kepala negara, bagaimana menjadi individu yang jujur, ataupun kemudian disukai orang lain, disenangi orang lain. Itu Rasulullah semuanya sudah menjelaskan, mencontohkan itu. Itulah maknanya kemudian ketika dikatakan di sini beliau itu dijadikan Allah sebagai pemimpin untuk orang-orang terdahulu di masa beliau masih hidup, sampai nanti siapapun yang terakhir hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, jadi adapun kita sebagai posisi kita, ini posisi kita adalah pemimpin yang hari ini kita hidup, gitu. Bukan kemudian menggantikan posisinya Nabi yang kemudian seolah-olah apa yang kita kerjakan itu menjadi awal mula begitu. Tidak. Tetapi sudah diawali oleh Nabi, kita tinggal kemudian mengikutinya, mengadopsinya. Jadi pemimpinnya kita itu seperti itu. Termasuk penguasa yang menguasai negeri begitu ya, teman-teman. Yang terakhir tentang cabang-cabang pohon iman. Ketahuilah wahai Sultan bahwa semua pengetahuan dan keyakinan di hati seseorang adalah akar iman. Ketaatan serta keadilan yang dilakukan oleh 7 organ tubuhnya adalah cabangnya. 7 organ tubuh, ya, kita bisa hitung sendiri apa saja. Jika cabangnya layu dan lemah, itu menunjukkan akarnya juga lemah. Jadi anggota badan kita ini ketika ada yang layu, pelaksanaan tugasnya dan sebagainya, itu akan menunjukkan akarnya juga lemah. Jadi iman itu berarti lemah juga begitu. Artinya kalau tangan kita ini misalnya berbuat kebaikan tetapi kebaikannya itu kurang, kebaikannya itu salah, kebaikannya itu menyimpang, ya berarti kemudian ada memang kebaikan menyimpang, ada. Nah begitu. Berarti imannya itu juga lemah. Sehingga tidak kuat menahan kematian. Amalan raga adalah lambang keimanan hati. Perbuatan yang merupakan cabangnya iman ialah menjauhi larangan-larangan serta menjalankan kewajiban-kewajiban. Keduanya ada 2 bagian. Pertama, keterkait dengan relasi antara Anda dan Allah, contohnya puasa, sholat, haji, zakat, menjauhi minuman khamar, dan menjaga diri dari keharaman. Nah ini sungguh sangat tepat dengan apa yang sering saya jelaskan selama ini. Kedua, terkait dengan relasi antara Anda dengan sesama manusia, yakni berlaku adil terhadap rakyat dan mencegah kezoliman. Maksud saya ketika saya mengatakan sungguh sangat tepat itu karena kemudian selama ini pun saya membaca yang senada dengan ini, begitu maksud saya. Saya menjelaskan kepada Anda selama ini tentang demokrasi, keharamannya dan sebagainya, itu sejalan dengan ini, seirama dengan ini semua. Dasar dalam kedua tadi terkait dengan relasi antara Anda dan sesama manusia, yakni berlaku adil terhadap rakyat dan mencegah kezoliman. Dasar dalam hal ini ialah Anda mengamalkan yang terkait hubungan antara Anda dan Allah Sang Pencipta, yakni mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya, serta pilihan Anda memperkerjakan budak-budak Anda yang merupakan hak Anda, dan mengamalkan yang terkait hubungan Anda dengan orang lain yang menimbulkan pengaruh terhadap diri Anda jika orang lain ini adalah seorang penguasa dan Anda adalah rakyatnya. Ketahuilah, menyangkut relasi Anda dengan Sang Pencipta, ampunannya sangat dekat. Sementara mengenai kezoliman-kezoliman terhadap orang lain, belum tentu ia mau memaafkan Anda pada hari kiamat kelak. Ini tentu sangat berbahaya. Tidak ada satupun yang terbebas dari bahaya ini kecuali penguasa yang bertindak adil. Sehingga ia sadar bahwa orang lain itu kelak akan menuntut keadilan pada hari kiamat. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Ini ya seperti kita hari ini, ketika kita tidak mendapatkan keadilan baik dari semua sisi kehidupan sampai kepada hal keimanan kita kepada Allah oleh penguasa, ya maksudnya penguasa tidak memberikan keadilan tersebut, tidak menciptakan keadilan tersebut, tidak menyebabkan kita itu menjadi bahagia di kehidupannya. Ini bisa jadi kemudian ya seperti saya misalnya, ini belum tentu kemudian saya maafkan begitu saja di akhirat, begitu ya. Tentu saja saya akan mengadu terlebih dahulu, saya akan meminta sesuatu terlebih dahulu kepada Allah untuk diberikan kepadanya, ya sang pemimpin yang tidak berlaku adil tadi itu,
Maka setelah itu baru siapa tahu nanti saya akan memaafkannya, kan begitu. Ini bukan sesuatu yang mudah begitu. Bayangkan pendidikan saya, Anda semua, kesehatan saya dan Anda semua, dan keselamatan kehidupan Anda, keterjaminan kehidupan Anda dan kita semua itu berada dalam tanggung jawab seorang penguasa. Dan ketika tidak diberikan itu, bagaimana mungkin kita bisa memaafkan begitu saja? Dan ini hubungannya dengan akhirat, teman-teman. Nah, kita sudah di akhir dari bacaan kita hari ini. Insya Allah pekan berikutnya masuk atau hari berikutnya masuk ke dasar-dasar keadilan ada 10. Nah, ya, terima kasih sampai menit ini sudah menyaksikan. Alhamdulillah sampai 45 menit 30-an detik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.